Rahim, ini yang pertama saya kerasa kayak di prank. Saya tidak bisa dan belum biasa pengajian seperti ini. Saya biasa pengajian itu di masjid, baca kitab fikih, kitab tauhid, kitab sirah, kitab adab. Ketika sampai di tempatnya seperti ini, dredeg saya. Wah, ini pengajian serius betulan ini. Nah, maka ya mohon maaf nanti kalau mungkin masih ndredeg ya, karena newbie. Panjenengan tahu newbie? Newbie itu pendatang baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para alim, para ulama ingkang rawuh ten menika majelis ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati. Dumateng para sepuh, para pini sepuh ingkang rawuh ten menika majelis ingkang kawula mulyakaken, dumateng para tokoh masyarakat saking dan Ramil, saking Kapolsek dan Pak Kepala Desa. Wabil khusus kepada Bapak Haji Trisula dan Ibunda. Dan Pak Lurahnya muda sekali. Tapi masih muda saya Pak Lurah. Masih menang saya 2 tahun. Jadi alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, semua pertolongan yang Allah berikan, semua nikmat yang Allah karuniakan, sehingga di malam hari yang penuh dengan barakah ini, malam hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majelis yang majelis semacam ini dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Majelis yang semacam ini mendatangkan rahmat dari Allah. Majelis yang semacam ini menarik keberkahan dari Allah. Dan siapapun yang datang di dalam majelis yang semacam ini, tidaklah ia meninggalkan majelis setelah acara selesai, kecuali semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan untuk duduk di majelis semacam ini. Ada yang punya kesempatan tapi Allah tidak beri kesehatan. Waktu punya tapi kesehatan tidak diberi. Ada orang yang badannya sehat tapi kemudian tidak punya waktu. Dan kita semua alhamdulillah Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan Allah berikan keluasan waktu plus ditambahi satu. Ditambahi apa? Taufik. Ditambahin apa bu? Ditambahin apa bu? Taufik. Taufik itu kemampuan untuk mengisi waktu yang kita punya, untuk memanfaatkan kesehatan yang Allah beri, dimanfaatkan untuk taat kepada Allah. Itu namanya taufik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat yang Allah berikan senantiasa oleh Allah ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, niscaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Senantiasa oleh Allah ditambah. Dan apabila kalian kufur, kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat-sangat berat, sangat besar, sangat menakutkan dan menyeramkan. Na'udzubillah min dzalik.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul pengajian di malam hari ini saya usul ke Pak Tri buahnya. Saya usul buahnya. Pada judul yang pertama malah ini, dahsyatnya ukhuwah di hari kemerdekaan. Itu judul yang pertama. Ternyata beliau cerdas. Judul yang pertama dipakai, tapi usulan beliau juga dipakai. Keluargaku, syurgaku. Nah, materi dahsyatnya ukhuwah ini kami bawakan di beberapa daerah. Terakhir kami pengajian di Bekasi dengan beberapa teman. Itu kami sampaikan tema ini. Jadi dahsyatnya ukhuwah antar umat Islam sebagai perwujudan syukur atas hari kemerdekaan yang Allah beri. Ini penting. Kenapa penting? Karena kita lihat sekarang di masyarakat kita, zaman kita SD, kita kan diajari pelajaran PPKN, pelajaran IPS, pelajaran budaya. Itu yang terngiang di telinga kita, Pak. Masyarakat Indonesia itu ramah tamah, sopan, santun, murah, senyum, toleransi, tenggang rasa. Itu tiap hari kita dengarkan di pelajaran kita ketika SD, ketika SMP, ketika SMA. Tapi semakin kesini, semakin jauh dari zaman itu, di zaman sekarang ini nampaknya masyarakat kita kok malah jadi masyarakat yang keras, gampang terprovokasi. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, main hakim sendiri. Ada kelompok yang nampaknya tidak sama dengan kelompoknya, wes dituduh macem-macem. Seakan-akan sekarang kaum muslimin, wabil khusus umat Islam ini, secara umum orang Indonesia itu kehilangan sopan santun, tenggang rasa, murah senyum, toleransi nampaknya sudah mulai hilang. Nah, maka materi yang pertama saya sampaikan ini, dahsyatnya ukhuwah pada hari kemerdekaan. Saya kasih contoh, ini pembukaan Pak Tri, betul apa bagi? Jadi begini, Pak. Ini jujur, saya ngomong apa adanya dan mudah-mudahan tidak jadi masalah. Karena saya ngerti lah harus menyampaikan seperti apa, di tempat seperti apa, dalam waktu bagaimana. Ini kan masih Agustus ini. Saya mau tanya satu kalian panjenengan. Insya Allah jawaban kita sama. Karnaval zaman kita kecil, kecilnya beda ya. Saya kecil, panjenengan sudah dewasa mungkin. Karnaval zaman dulu, Bu, tahun 90-an, awal-awal 2000-an, dibanding karnaval sekarang, mana lebih kreatif, mana lebih menarik? Dulu apa sekarang? Yang kompak. Dulu apa sekarang? Kenapa kok dulu kok enggak sekarang? Padahal zamannya semakin maju, teknologi semakin keren. Kenapa zaman dulu lebih baik dibanding zaman sekarang? Saya kemarin ceramah ini di Lamongan, baru kemarin hari Jumat yang lalu. Hari Selasa. Sama masjidnya dipotong, videonya dipotong karena masjidnya khawatir jadi konflik. Padahal saya ngomong ono apa-apa saya tanggung jawab. Tapi nampaknya masjidnya tidak mau ruwet-ruwet, video saya dipotong 30 menit. Jadi pengajiannya sisa cuma 50 menit. Nah, tapi begini, saya sampaikan di sini karena insya Allah kita sama lah, Bu, nggih. Bapak-bapak, nggih, insya Allah kita sama. Begini, Pak. Sekarang yang umum di mana-mana hampir sama. Mau Malang, mau Kediri, mau Jombang, mau pokok hampir rata. Karnaval itu isinya sekarang sound system yang besar-besar,
suaranya ganggu telinga, bahkan di sebagian tempat masuk berita itu sampai bikin kaca di rumah pecah, bikin genteng melorot. Panjenengan nggih baca berita itu? Baca. Nah, panjenengan kalau ada sound sebesar itu, Bu, menikmati apa terganggu? Allah, ini pelaku, ini bukan korban ini. Panjenengan pelaku apa korban? Nah, sampai di Kediri, karena kami sehari-hari di Kediri, itu sama polisinya, Pak. Pak Tri mungkin beritanya lebih tahu panjenengan. Itu ditangkap 3 truk. Karena dianggap sudah melampaui batas. Ditangkap. Karena apa? Sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, tapi mereka punya jawaban. Nomor 1. Nanti kita jawab bareng-bareng ya, sebelum kita masuk ke materi rumah tanggaku surgaku. Jawabannya begini, Bu. Allah, mek setahun. Nah, sama ternyata. Di tempat saya jawabnya ngoten niku. Allah wong mek setahun sepisan. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalila min adza al-jar." Tidak ada kata sedikit ketika ganggu tetangga. Ndak ono didik. Berarti sedikit ataupun banyak hukumnya sama, tetap dilarang oleh syariat. Pokok tetangga terganggu, orang lain terganggu, hukumnya secara Islam itu dilarang. Maka Rasulullah bersabda, la qalila, tidak ada kata Allah mek setahun sepisan, tidak ada kata-kata itu. Yang penting apa yang kamu lakukan menjadikan orang lain terganggu, maka itu di dalam syariat tidak boleh dilakukan. Kenapa? Ada kaidah usul fikih. Nah, saya biasa ngajinya begitu, Pak Lurah. Saya tidak biasa gini, ini bakal rotok bingung saya. Saya biasa kalau ngaji pakai kerpean, buka kitab gitu. Nah, maka dalam kaidah usul fikih, dan kaidah ini diambil dari hadis Arba'in Nawawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dhara. Ini maaf ya, ada tukang son ini. Panjenengan gitu mut Agustusan, Pak. Tapi waktu napa-napa, Pak, panjenengan mirengaken mawon nggih. Nah, Rasulullah bersabda, la dharara wala dhirar. Tidak boleh mengganggu orang lain dan tidak boleh diganggu orang lain. Tidak boleh memudharati orang lain dan tidak boleh dimudharati oleh orang lain. Artinya hadis ini tidak boleh saling mengganggu. Dan itu bukan cuma hadis, tapi menjadi rumus kaidah dalam agama Islam. Apapun yang Anda lakukan bebas. Syaratnya satu, jangan ganggu orang lain. Maka kami, Pak, mulai masih belajar di kampus dulu, di Jakarta dulu. Itu kami punya istilah dengan teman-teman. Karena kami ini bukan tidak cocok dengan pengajian yang memaksakan pendapat. Pokoknya kudu ngini, gak ngini ya ora oleh. Pokoknya lek sholat modelnya ini, lek bedo berarti keliru. Itu bukan tipe kami dan kawan-kawan kami. Kami biasa ngaji itu fikih Syafi'i. Dan dikomparasi, komparasi itu apa ya? Dibandingkan dengan fikih Hambali. Kita cek, oh Syafi'i begini, Hambali begini. Berarti begini boleh, yang model begini juga tidak salah. Itu mulai kami awal kuliah, Pak. Karena kitab fikih yang dipelajari itu fikih perbandingan mazhab. Kitabnya judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, milik Al-Imam Ibnu Rushd. Ditulis Syafi'i ngomong apa, Maliki ngomong apa, Hambali ngomong apa, kemudian Hanafi, itu semuanya ditulis. Bagaimana pendapat mereka. Nah, tapi hadirin, ketika urusannya sampai mengganggu orang lain, itu tidak ada toleransi dalam Islam. Tidak boleh. Sampai kemudian ada cerita. Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab itu mau berangkat ke masjid. Ternyata ada satu rumah yang talang airnya itu menjorok ke jalan raya. Jadi rumahnya, pagernya pas, tapi talang airnya keluar. Nah, seperti sekarang,
Ada rumah pagere wis pas garasi rodok metu didik. Panjenengan pernah lihat? Karena tanahnya gak cukup. Jadi pas mau bikin garasi, pagere rodok mundur. Itu juga tidak boleh ganggu orang. Atau orang pagar rumahnya pas sesuai sertifikat. Di depan pagar dikasih pot bunga besar-besar. Tujuannya apa? Biar orang lain tidak bisa parkir. Loh, podo ngerti ini loh Jani. Nah, maka kami ngomong sama teman-teman kami zaman masih kuliah dulu. Silahkan Anda sesat, tidak apa-apa. Bukan urusan kami. Jadi misalkan ada orang bawa aliran sesat, wes talah, sesat-sesate sampean monggo. Syaratnya satu. Jangan menyesatkan orang lain. Ojo aja-aja. Jangan aja-aja orang. Kalau sesatnya untuk dirimu monggo. Kami tidak mau ganggu. Tapi masalahnya sekarang aliran-aliran itu ngejak Pak. Sementara Islam mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh perbuatan kita menjadikan orang lain terkena mudarat. Mantu, nutup pembong, padahal jalan alternatifnya tidak ada. Coba. Nah, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad nomor 1, kalau jawaban mereka Allah wong mek setahun sepisan. Bacakan hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Dalam sanadnya sahih, Rasulullah bersabda, la qalila fi adzal jar. Tidak ada kata sedikit di dalam perbuatan yang mengganggu tetangga. Jawaban kedua, mereka ngomong yang kedua begini. Ala Ustad, lek gak gelem diganggu uri pondek. Loh podo, sama loh. Di tempat kami nggih ngoten niku, lek gak gelem diganggu uri pondek alas. Lah ini kan jawaban ruwet, loh manusia itu makhluk sosial. Itu kan pelajaran kita SD juga kan? Manusia adalah makhluk sosial, kumpul, tolong menolong, saling menasehati, saling membantu, saling menutupi, saling menjaga. Itulah manusia. Lalu kalau mereka ngomong lek gak cocok uri pondek alas, itu ilmunya siapa? Sementara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, orang Islam itu cirinya apa? Yang pas Mas. Yang wah man lek gak pas. Saya paling ndak enak di foto pas mangap ya. Aduh. Apalagi kalau teman-teman moto pas lagi makan, itu jane kepingin menging tapi menging kok ya sungkan gitu loh. Kadang-kadang pas gini Pak, itu pas ke foto dan itu yang diposting, la ilaha illallah, ketok geragas saya. Sudah, maka Rasulullah bersabda untuk yang mengatakan lek gak kelem diganggu uri pondek alas, ada jawabannya. Karena Islam itu agama yang sempurna Pak. Apa jawabannya? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, orang Islam itu, panjenengan muslim nggih? Insyaallah sedaya tiyang muslim Islam. Maka cirinya apa? Yang menunjukkan bahwa kita ini orang Islam apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah mereka yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Itu orang Islam. Dados kalau panjenengan ngaku muslim, panjenengan nggih salat, panjenengan nggih ngaji, malam Jumat nggih maos Yasin, panjenengan nggih maos tahlil, panjenengan muslim. Tapi kemudian ada perbuatan panjenengan yang menjadikan orang lain apa? Terganggu, entah lisannya atau perbuatan, maka panjenengan diragukan keislamannya. Maka Rasulullah bersabda, orang Islam itu adalah mereka yang orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Lah sekarang kalau keliling kampung, ngelewatin rumah sakit, ngelewatin sekolahan, melewati rumah ibadah,
yo masjid, yo mungkin yang lain ada gereja atau yang lain, melewati tempat-tempat misalkan ada panti jompo yang orangnya sudah sepuh, ojo son banter, piring roto lo mati, kerungu piring pecah itu sudah. Nah, maka kenapa kok kemudian mereka dengan asiknya mengatakan apa? Yang penting aku seneng. Loh Pak, justru panjenengan yang seharusnya tinggalnya di hutan. Kalau ngomong yang penting aku seneng. Nah, sementara kenapa kita sampaikan ini Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian melihat perkara yang munkar. Munkar itu apa? Secara syariat maupun secara kemasyarakatan. Secara syariat bertentangan dengan hukum syariat, secara kemasyarakatan tidak diterima oleh masyarakat sebagai kearifan lokal. Itu namanya munkar. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat perkara-perkara yang munkar. Nomor 1 perintahnya Nabi Muhammad apa? Falyughayyirhu biyadi. Hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Tapi hati-hati. Tangan ini bukan berarti panjenengan keroyok, panjenengan antemi, bukan. Ini ditafsirkan oleh para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan merubah dengan kekuatan artinya merubah dengan jabatan dan kekuasaan. Nah ini mumpung ada Pak Kapolsek juga, ada Pak Dan Ramil juga, ada Pak Tri, ada Pak Lurah. Ya bukan dilarang, bukan Pak. Karnaval itu bagus. Tapi coba zaman dulu Pak. Karnaval itu sejarah Pak. Orang bikin bentuk kayu dari bekas kertas semen. Iya enggak? Dicat, dibentuk seakan-akan kayu besar. Terus dipanggul. Terus di belakangnya ada orang yang mecut. Seakan-akan menceritakan zaman dulu kerja paksa, kerja rodi. Sehingga orang yang lihat ngerti, oh sorone zaman penjajahan seperti ini. Mendidik. Sekarang, lanang maca, wedok, sound system. Saya ikut Pak, zaman saya kecil, saya ikut karnaval itu. Dimodali sama umi saya. Tapi zaman dulu apa? Sepeda hias. Jadi sepeda pancal, dikasih pita, dipasangi gendero merah putih, depannya dikasih tampah. Tampahnya ndukure dicat merah, nisore dicat putih, ditulisi kemerdekaan tahun berapa. Zaman itu, waktu saya ikut, itu HUT RI yang ke-50 tahun, pas emas. Saya ikut, terus sepeda pancal saya Pak yang belakang, tak kasih gelas air mineral. Bekas gelas air mineral. Supaya apa? Loh yang ngerti ya kan? Jadi Munin itu kayak sepeda motor Harley Davidson. Oh iklan. Seneng. Dan itu menghibur. Kemudian mobil hias. Nggih apa mboten? Mobil dibentuk tank. Kemudian ada lagi sosok pahlawan nasional. Naik kuda. Pakai surban. Pangeran Diponegoro. Kemudian ditandu. Pura-pura sakit. Jenderal. Itu kan sejarah. Sekarang lanang maca wedok. Kemudian son yang terlalu berlebihan. Yang di belakang isinya apa? Panjenengan gini ngali ngoten niku. Nggih, mboten napa-napa. Ditingali sambil istighfar. Ya, lawang joget itu lho Pak pakai rok mini, atasannya baju ketat, dan bahkan di sebagian tempat saya enggak tahu di Jombang. Di sebagian tempat saya dapat info kalau ndak ikut didenda. Loh, tengah iki nggih sami. Ndak. Ada yang dendanya nasi bungkus, kalau ndak ikut per orang sekian kotak nasi. Ada yang dendanya uang, ada yang dendanya air mineral. Akhirnya orang-orang yang kepinginnya gak melok, mali kepeksa kudu melok. Sementara acaranya, acara yang mereka tidak suka. Wong wedok-wedok kok ngejoget bareng ditonton semua. Itu kan dilihat anak kecil pantes apa mboten?
Nah, maka nomor satu, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya merubah dengan kekuatannya. Kekuatan apa? Kalau panjenengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, atau panjenengan punya jabatan lah, ditertibkan. Yo boleh pakai sound, tapi tidak berlebihan. Karena dalilnya sudah jelas, tidak boleh ganggu orang lain. Apalagi sekarang Pak, mobil tidak seperti zaman saya kecil, mobil sedikit, dalane digawe karnaval gak sepiro, macet. Sekarang dipakai karnaval cuma jalannya mek 3 kilo, itu macetnya sampai 7 kilo lebih. Sampai orang harus cari jalan alternatif. Sementara di tempat kami Pak, kalau ada karnaval, jalan alternatif sama warga ditutup. Karena warga tidak mau jalan kecil di kampung mereka, dilewati bis, dilewati truk jadi ramai. Mereka tidak mau, mereka terganggu juga. Nah maka dirubah dengan kekuatan. Kalau dengan kekuatan tidak bisa, falyughayyirhu bilisanihi. Merubah dengan apa? Lisan, dinasehati. Disampaikan dengan baik. Yo pakailah acara-acara yang bagus, mendidik, lomba. Baris itu loh bagus. Bahkan saya mengikutin Pak Tri di YouTube itu. Lomba baris anak-anak kelas SD, tapi yang membina kepolisian. Itu apa nama acaranya itu? Itu barisnya keren-keren. Jadi dilatih sama polisi, jadi satu kepolisian megang satu SD, nanti dipilih yang pinter-pinter, barisnya bagus, itu dilombakan. Itu bagus. Lomba baris pakai kostum yang lucu, lomba baris pakai kostum yang menarik, itu kan menarik. Bukan sekedar sound dengan suara yang bahkan ojo Agustusan Pak. Takbiran itu loh sekarang isinya apa? Takbiran itu takbiran. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, isinya apa sekarang? Di tempat saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya tidak nyebut tempat ya Allah, astagfirullah. Ini kalau live gini ruwetnya begitu Pak. Kadang-kadang ada orang tidak suka diketok dadi masalah, diketok dadi masalah. Sementara yang nonton ya banyak juga. Nah begini, 2 atau 3 tahun yang lalu, itu memakan korban. Ada satu pas takbiran duduk di atas speaker yang paling atas, di truk. Ketika truknya ngerem mendadak, jret, itu orangnya jatuh, jatuhnya kemana? Pas tong yang isinya air untuk dieselnya itu. Langsung orangnya meninggal di tempat. Malam Idul Fitri dalam keadaan nun sewu nggih, mulutnya masih bau minuman keras. Itu takbiran. Isinya sound yang bukan diisi dengan suara takbir tapi musik yang tidak jelas, lagunya bojo loro barang ya. Ada lagu yang cinta satu malam. Lu ki malam takbiran rek mari terawih. Lah kok cinta satu malam. Ada lagu yang lain lagi. Timbangane ngingu weduse karuan apa saya lupa itu. Loh. Timbangane ngingu weduse karuan tuku satene itu loh. Ngerti maksudnya ya? Loh coba. Nah maka kita rubah dengan apa? Lisan. Kita rubah dengan lisan kita. Dengan mau'idhah hasanah. Ngomong baik-baik mas. Karena saya tidak punya kedudukan. Saya tidak punya kewenangan. Maka saya punya kemampuan sekedar menyampaikan. Yo mbok jangan begitu. Panjenengan lewat masjid. Panjenengan lewat rumah sakit. Panjenengan lewat sekolahan. Kalau soundnya terlalu keras seperti itu. Nanti khawatirnya apa? Mengganggu ketertiban umum. Sampai nanti Pak Tri cek itu di Polsek Kasembon. Itu Kapolseknya dicopot. Gara-garanya ada utusan dari Polda berangkat mau ke Malang, kena macet sampai jam 10 malam pas di Kasembon ada karnaval. Kira-kira 2 atau 3 hari Kapolseknya langsung diganti. Sekarang sudah tidak boleh di jalan provinsi, tidak boleh. Kalau mau bikin karnaval masuk ke jalan desa sekarang. Nah itu yo lek gak kepentok ngono ya gak dilakoni. Kok nampaknya kudu kepentok dulu baru dilakoni gitu loh. Nah, maka dengan lisan. Yang terakhir, kalau tidak bisa falyughayyirhu biqalbi. Hendaknya merubah kemungkaran dengan
hati. Maksudnya apa dengan hati? Ketika panjenengan melihat yang semacam itu, ojo seneng. Jangan melihat dengan perasaan yang ngene lho wapi, cocok iki. Agustusan kok setahun. Jangan begitu, minimal hati panjenengan mengingkari. Jane aku ya ora cocok, tapi kok kepingin delok. Nah, gitu loh. Jadi delok itu campur istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Jane ya ngerti ngene ra oleh, tapi kok didelok ya penak. Nah, maka hadirin, itu pembukaan saja dari saya. Ya pembukaannya walaupun 40 menit ya. Nah, tapi ini keresahan lah, keresahan kita bersama. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan Pak, nanti akan keterusan. Bahkan di satu tempat, saya tidak sebutkan ya, coba tidak live saya sebut tempatnya ini. Di satu tempat Pak RT ini sampai ngamuk. Kenapa Pak RT-nya marah? Iuran sampah, uangel bayari, nari angel. Iuran kematian, uangel nari iuran keamanan, angel nariknya. Pas ngetoni son harga 32 juta sak truk. Harga 32 sukarela, enek sing nyumbang 3 juta, enek sing nyumbang 500.000, enek sing nyumbang sak juta. Pak RT-nya bilang apa? Loh ya apa sih Rek? Iuran kematian, iuran keamanan, iuran sampah. 1 bulan kalau ditotal ndak sampai 15.000. Ada yang cuma 3.000 sebulan. Nari elo angel. Kenapa sekarang ketika untuk acara seperti ini, kok metune cepet sampai kumpul 32 juta? Nah ini kan masalah, maka mudah-mudahan lah ini menjadi kritik bersama. Nggih. Ini mudah-mudahan menjadi kritik membangun. Yang kalau karnaval kami tidak melarang. Kami senang dengan adanya karnaval, bentuk syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi diadakan dengan cara yang bermartabat. Diadakan dengan cara yang baik. Diadakan dengan hiburan-hiburan yang mendidik. Karena yang nonton mulai anak SD sampai kakek nenek. Kalau anak SD lihat lanang macak wedok, bagaimana kita mau melawan LGBT? Lawan yang dilihat di jalan raya lanang macak wedok wetengnya dikai pelembungan. Tulisannya di belakang, korban wong lanang sarungan. Loh, saya tersinggung ini. Ya apa? Korban wong lanang sarungan. Ya gak sarungan malah medeni lah. Nah ini kalimat-kalimat yang tidak baik yang mereka lihat, yang mereka tonton. Bahkan kalau cerita akeh Pak, wis minimal itulah. Ini dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi apa? Keresahan bersama ini. Dan semoga menjadi apa ya? Kritik membangun lah. Mudah-mudahan tahun depan semakin baik dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sisa 10 menit kita masuk ke materi. Panjenengan kurang Pak, saya harus ngeden ini. Sudah, bismillah. Hadirin sekalian, rumah tanggaku adalah syurgaku. Ibu-ibu sekalian, perhatikan. Semua orang Islam itu punya moto. Motonya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekarang kita artiin dulu sebelum kita ngomong rumah tanggaku syurgaku. Panjenengan kalau punya rumah tanggaku syurgaku, itu insya Allah warung kopi sepi. Tempat pemancingan, mancing itu loh, yang mancing berapa jam mancing itu? Saya pernah, gak tahu-tahu nih mancing. Pulang dari Jakarta, pulang kuliah, belum ada jadwal pengajian, masih bantu umi saya di warung. Ada teman saya, ya bukan teman, rodok tuwek, tapi senengane mancing. Datang ke rumah, Ki, melok nandi mancing, gak duwe joran, tak sili, gak ngerti, tak urui. Sudah, wes bismillah berangkat, bawa nasi bungkus dari rumah, seret. Berangkat ke Selorjo, tahu Selorjo? Di Ngantang. Zaman itu Selorjo ikannya masih banyak. Sudah, mulai diurui, bagaimana masukkan lumut biar kantil di pucuke pancing, diputer gini ternyata caranya. Dilebokno senare, diputer, tarik, seret. Nanti ngelemparnya pun ada caranya. Sudah, saya coba sekali, seret, puter, seret, lempar. Lebih seperempat jam, lungguh gak obah, gak oleh obah. Ojo akeh obah. Cerita diamuk, ojo rame, iwake ngalih. Ya Allah, kok sesusah ini?
Sudah seperempat jam pas saya hitung. Saya panggil dia, namanya SK. Kak, gak dicocok blas. Wong calon ustadz kok gak sabaran. Meneng saya, wis tak enteni. Seperempat jam gak dicocok blas. Sampai 20 menit disuruh sabar. Sampai terakhir 30 menit dicocok ndak. Ojo entuk iwak, dicocok ndak. Ditarik tel ndak. Akhirnya apa? Wes Kak, aku tak mulai, tak preteli sama saya jorannya, tak taruh di sampingnya, nasi bungkus saya makan, akhirnya dia ikut pulang. Opo Ustaz kok gak sabaran. Yang saya katakan ini bukan kudu gak sabaran. Ini waktu saya dibanding untuk mancing ngenteni iwak sing gak jelas. Dibanding saya baca buku, saya nulis, saya nyiapkan bahan ceramah, lebih manfaat saya di rumah. Akhirnya mulai hari itu mancing saya yang pertama dan terakhir. Kecuali kalau mancing emosi istri sering saya. Iya, tapi kalau mancing ikan di situ pertama dan terakhir. Nah, kalau panjenengan mendapatkan rumah tanggaku surgaku, panjenengan tidak akan ketemu sekarang kafe-kafe rame. Sekarang warung kopi rame enggak? Di mana-mana. Zaman biyen warung itu jam 8 bengi tutup. Sekarang jam 8 baru buka. Tutup jam 3 malam. Kafe, kopi, macem-macem. Kenapa semua tempat itu rame? Padahal yang datang bukan cuma jombloan, jomblowati. Yang datang sudah punya istri, sudah punya suami. Kenapa mereka lebih nyaman di warung kopi? Karena mereka tidak mendapatkan kenikmatan di rumahnya. Gak tenang. Nah, sekarang kita mau tahu. Apa sih yang pertama? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu apa? Dalam bahasa Arab, sakinah, sukun. Kalau panjenengan belajar tajwid, nun sukun. Sukun itu apa? Nun mati. Harokatnya bunder kayak nul gitu kan. Nun sukun. Kenapa dibilang sukun? Karena tidak punya harokat. Harokat itu apa? Bergerak. A, I atau U itu bergerak. Kalau sukun berarti meneng. Nah, maka rumah tangga yang sakinah itu rumah tangga yang menjadikan suami meneng di rumah, istri meneng di rumah. Lu gak kerja Ustaz, lu wayai kerja ya kerja. Maksudnya sepulang kerja. Jadi di rumah itu mereka merasa baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Ketemu istri, alhamdulillah atine tenang. Ketemu suami, alhamdulillah hatinya tenang. Ada anak-anak, masya Allah capek-capeknya tubuh ketemu anak bisa hilang. Nanti kalaupun mau keluar, keluarnya bareng. Itu namanya sakinah. Apa itu sakinah? Rumah tangga yang menjadikan kita tenang di rumah, gak kepikiran kakean metu. Sekarang lihat. Suami baru pulang kerja, seret. Adus, ganti baju, makan. Apa yang mereka lakukan? Metu mana? Kenapa? Istrinya ndak enak dilihat. Padahal sabar gantian nanti lu ini perak. Di tempat lain ndak ada yang protes loh. Di tempat lain ini manut. Nggih Ustaz, masya Allah tabarak. Sabar nanti ada giliran suami ada. Tenang aja panjenengan. Istrinya ndak enak dilihat. Jane yo ayu, jane yo maca, badannya yo bagus, fisiknya yo cantik, ndak ada kurang. Kenapa ndak enak dilihat? Nah, ini nanti yang akan kita bahas, Bu. Apa sih yang menjadikan isi rumah itu semuanya enak dilihat? Mas Yota, nun sewu nggih, Mas Yo aslinya elek. Tapi dilihat itu kayaknya apa? Menyenangkan. Nah, istri ndak enak dilihat. Begitu pula si istri. Kalau suami berangkat kerja, seweneng, telepon kancane. Penjaga pintu sudah pergi. Ndak ngore nih. Coba. Koncone dicelui kabeh, dijak gosip, dijak nonton gosip, dijak apa lagi? Rujaan, ngerujak suami panjenengan ya. Dijak rujaan. Kalau suami pergi itu kok lewego. Kalau suami ada, mimpes terus di omah genek suarane blas. Suami keluar langsung wah. Grup WA murup kabeh. Ting tung temen ditelepon, tukang bakso diceluk, tukang soto diceluk. Itu rumah langsung kayak gedung serbaguna itu. Sing ngerasan-rasan enek, sing fitnah enek, sing arisan yo enek, sing senam yo enek. Itu rumah kayak gedung serbaguna.
Karena apa? Dia menganggap keberadaan suami tidak menjadikan dia nyaman. Akhirnya tidak muncul yang namanya sakinah. Nah, nanti rumusnya. Nomor 2, mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta. Kita kepingin rumah tangga kita itu penuh dengan cinta. Dan cinta, Pak, nun sewu, bukan landasan rumah tangga yang baik. Bukan hanya cinta. Karena kalau ngomong cinta, Pak, nun sewu loh nggih. Seiring berjalannya waktu, wis talah, jujur, gak usah gaya tok. Hilang. Apalagi cintanya karena fisik. Zaman biyen si ayu, saiki wis mulai kalong ayu nih. Jangan ngomong elek, sensitif. Iya, dulu masih langsing, sekarang ketok timbangan sensitif, tersinggung. Padahal hotel-hotel yang bagus itu mesti ada timbangannya itu. Kok ndelok hotel api enek timbangannya dibanting. Ya lu pindah hotel. Zaman dulu Masya Allah pipinya masih tirus. Ngerti tirus? Bukan virus. Virus itu pipine linci pun api. Sampai dagu itu bentuknya pas. Saiki pipine kayak tampah. Lek pas ngamuk, moto, meripat, erung, mulut, kuping dadi siji ndek ngarep. Ini sudah hilang cintanya. Nah, maka hadirin, rumah tangga yang akan bertahan bukan sekedar rumah tangga yang munculnya karena cinta secara fisik. Karena fisik itu berubah. Tapi apa? Mawaddah itu cinta yang diberikan oleh Allah, cinta yang dimunculkan oleh Allah karena kebaikan yang tersimpan di dalam hati. Catat. Jadi mawaddah itu bukan cinta karena irunge bangir, karena sing lanang soge, karena awake keker, karena bodine langsing. Nah, itu bukan mawaddah. Mawaddah itu cinta yang Allah munculkan karena kebaikan yang tersimpan di dalam hati. Jadi kalau pingin suaminya cinta terus, kalau kepingin istrinya cinta terus, Pak, baiknya bukan cuma fisik, tapi kebaikan yang masuk ke dalam hati. Itu mawaddah. Cinta yang muncul karena kebaikan yang tersimpan di dalam hati. Nanti saya kasih contoh. Nomor 3, rahmah, sakinah, tenang. Mawaddah, cinta karena kebaikan yang muncul di dalam hati. Rahmah apa? Rahmah itu rasa welas asih. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Anda buka kitab-kitab tentang Al-Usrah As-Sa'idah ala Dhawi Ahli Sunnati wal Jamaah. Keluarga yang bahagia di bawah naungan Ahlu Sunnah wal. Itu disebutkan. Apa itu rahmah? Rahmah itu perasaan kalau melihat istri sakit, suami ndak tega. Wes talah, mendingan aku sing loro timbang aku ndelok sampean loro. Itu rahmah. Atau sebaliknya, ketika suami sakit, istri mikir yang sama. Aduh mas, karuan aku sing loro. Ibu-ibu nggih ngoten niku Bu, kalau suaminya sakit Bu? Boten. Lah terus kepingin sakinah mawaddah warahmah begitu. Dari mana? Nah, itu maknanya dulu. Nah, sekarang mulai yang pertama. Dari mana munculnya cinta itu, Pak? Bu. Ini saya ngomong begini karena memang kebiasaan kami kalau ceramah seperti ini. Jadi saya kalau ceramah itu enggak pernah tablik akbar begini tuh kayak kaget saya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Maryam, dalam surat Maryam. Allah Ta'ala berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka keluar dari ayat ini orang-orang yang non-Islam. Kalau non-Islam wis tokne teko ayat ini, ndak masuk. Karena syarat yang pertama innalladzina amanu, orang yang beriman, imannya kuat. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak keimanannya. Termasuk perbuatan yang merusak keimanan apa, Bu? Dukun. Panjenengan nggih nate dugi ten dukun ngoten niku. Mbah dukun, warungku sepi, Mbah. Ketoke enek tangga sebelah buka warung anyar, Mbah.
Coba mbah. Nah akhirnya datang ke dukun. Nanti sama dukun suruh bawa endok. Dicoret-coret, ditulis siapa. Sudah. Dukun itu pak. Panjenengan mau ngomong Muhammadiyah, mau ngomong NU, mau ngomong apa lagi? Muhammadiyah, NU, LDII, Al-Irsyad, apapun sudah. Itu semuanya gak sepakat. Semuanya menganggap ilmu perdukunan itu sihir, yang sihir itu dilarang dan bisa menjadikan orangnya murtad. Bisa menjadikan orangnya apa? Murtad. Itu merusak iman. Dia yakin sama Allah, tawakal kepada Allah. Innalladzina amanu, orang yang imannya kuat, wa amilus solihati, dan dia bukan cuma iman di dalam hati, tapi imannya dia wujudkan di dalam amal soleh. Amal soleh itu apa? Yo solati genah, ngajine yo mempeng, karo tonggone yo api, sama suami sopan, suami kepada istrinya tanggung jawab. Kemudian ketika punya anak, anaknya dididik. Ketika punya orang tua, berbakti kepada orang tua. Ketika dia bekerja dengan profesional. Dia tidak korupsi, dia tidak mencurangi waktu. Itu namanya wa'amilus solihat. Apa yang mereka dapatkan? Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan masukkan ke dalam rumah tangga mereka mawaddah. Walaupun suaminya tidak ganteng lagi, walaupun istrinya tidak langsing lagi, walaupun kekayaannya tidak seperti awal menikah, walaupun kemungkinan fisiknya tidak sekuat dulu, mungkin sekarang suaminya wes loro-loroan, sakit, si istri juga sudah mulai lemah, tidak sekuat dulu. Tapi ketika rumah tangga itu diisi orang yang imannya api, dan orang itu melakukan amal soleh, sholat, ngaji, yo kadang-kadang lek kuat yo ditambahi poso, lek kuat mana ditambahi sholat tahajud. Kalau siang ada waktu luang dia sholat duha, dan dia tidak pernah merusak keimanannya, dan dia melakukan amal-amal soleh yang Allah perintahkan, Allah jamin sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan memasukkan cinta dan kasih sayang ke dalam rumah tangga mereka. Contoh, panjenengan nate mireng kisahnya sahabat Nabi namine Julaibib. Saya ini kalau ceramah bahasa Jawa kebanyakan, Pak. Ini yang nonton protes, Pak. Tapi lek di Jombang bahasa Indonesia kayaknya saya pakai bahasa Inggris. Panjenengan ojo-ojo gak ngerti nanti. Ngerti bahasa Indonesia, ngerti ya? Ngomongnya ya. Sudah. Ini Pak Tri dan Ibu dan siapa saya lupa namanya, itu sering datang pengajian saya di kampung Inggris. Jadi ngajinya di kampung Inggris. Jadi in English. My lecture in English. You want English or Japanese? Gak connect plus, susah ada. Sudah wes, gaya tok saya tidak bisa podoai. Nah, sudah gini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Julaibib. Namanya sinten? Julaibib. Julaibib ini nun sewu nggih. Sahabat miskin gak duwe apa-apa. Tapi tetap mulia karena dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara fisik nun sewu nggih, elek, melarat, elek, kurang lengkap apa? Ini namanya totalitas ya begini. Sekaruan dadi wong melarat iki karuan wis, ditambahi sak melarate sak eleke gitu. Nah, ini lengkap ini. Dia jelek dan dia tidak punya uang. Plus satu, lajah. Jah itu apa? Tidak punya jabatan. Bukan panglima perang, bukan penjaga Baitul Mal, bukan orang dekatnya Nabi Muhammad, bukan utusannya Nabi Muhammad untuk berangkat ke negeri mendakwahkan Islam. Tidak punya uang, tidak punya ketampanan, tidak punya jabatan dan kedudukan. Suatu hari ketemu Nabi Muhammad. Ditanya, ya Julaibib, ama tatazawwaj? Julaibib, kamu kenapa tidak menikah? Nah, Julaibib tahu diri. Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, man yuzawwiju Julaibiban la mal wala jamal wala jah.
Siapa yang mau ngasih anak perempuannya untuk saya? Saya jelek, ndak punya uang, ndak punya kedudukan. Rasulullah diem. Karena Rasulullah ngerti, wong rabi butuh duit. Itu faham Nabi Muhammad. Ketemu yang kedua kali ditanya, Julaibib, ama tatazawwaj? Kenapa ndak mau nikah? Julaibib bilang, bukan ndak mau ya Rasul, tapi ndak ada yang mau. Sudah, ketemu ketiga kali, ditanya, ya Julaibib, ama tatazawwaj? Julaibib, kenapa ndak nikah? Julaibib mengatakan, ya Rasul, siapa sih yang mau menikahkan anak putrinya dengan orang seperti saya? Panjenengan tahu? Rasul kirim Julaibib ke rumahnya orang Madinah yang punya anak perempuan paling cantik sak kota Madinah. Padahal Julaibibnya, maaf ge, jelek, miskin, tidak punya jabatan. Bunga Julaibib, ya Rasul serius, wes berangkat. Bilang ini perintahnya Nabi Muhammad. Sudah. Berangkat Julaibib ke rumahnya orang tadi yang di rumah itu ada anak perempuan yang paling cantik. Ketok, tok, tok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Julaibib mengatakan, ana rasulillah. Saya ini utusannya kanjeng Nabi Muhammad. Oh, ahlan wa sahlan wa marhaban. Senang tuan rumahnya. Wah, selamat datang utusannya Rasulullah. Ada perlu apa? Rasulullah melamar anak perempuanmu. Sewenang bapak ini. Kapan maneh duwe mantu seorang nabi. Sewenang dia. Rasulullah ngelamar anak perempuanku. Iya. Masya Allah kata bapaknya. Fauqal aini war ra's. Saya taruh di atas kepala dan mata saya. Artinya diterima dengan senang hati. Baru Julaibib ngomong, tapi lamarannya buat saya. Bapak tadi langsung lihat dari atas. Delok kayak wong Jombang. Ndak. Dilihat mulai atas sampai bawah, dilihat. Apa kata bapak tadi? Ama arsala Rasulullahi ilaina ghairuk? Rasul tidak punya orang lain yang dikirim untuk ngelamar anak saya. Kenapa harus kamu yang dikirim? Tapi mau nolak, sungkan. Karena ini utusannya siapa? Rasulullah. Apa yang terjadi, Bu? Wes, usyawiru ummaha. Tak ngomong be ibu ya arek-arek. Ngomong sama ibunya, Bu, ada utusannya Nabi Muhammad ngelamar anak kita. Seweneng ibu. Alhamdulillah Nabi Muhammad ngelamar anak kita. Tapi bukan buat Nabi. Buat siapa? Iku incengen di ngarep. Loh. Arek iku. Sing welek ireng iku. Sudah. Apa kata ibunya? Rasulullah ndak punya orang lain sing rodok pantes lah. Mosok koyo ngono kon nglamar anak awake dhewe wayu mening-mening koyo ngene. Sudah, ibunya nolak. Apa yang terjadi? Ternyata anak perempuan itu dari dalam kamar krungu, Bu. Dengar. Apa kata anak perempuan itu? Ya abati wa ya ummah la aruddu khatiba Rasulillah. Wahai bapakku, wahai ibuku, saya tidak menolak orang yang sama Nabi Muhammad dikirim. Saya tidak tolak. Terus ibunya bilang, "Nduk, panjenengan tingali rumiyin." Apa kata anak tadi? Bu, Pak, saele-ele semiskin-miskinnya ketika itu utusannya Nabi Muhammad pasti baik. Nah, itu iman. Itu namanya apa? Iman, yakin kepada Nabi Muhammad. Yakin apa yang Nabi Muhammad perintahkan pasti mendatangkan kebaikan. Subhanallah, akhirnya nikah lah. Panjenengan tahu? Nikah. Malam pertama, ya Allah, baru dilihat perempuan cantik. Julaibib tidak pernah lihat perempuan, tidak pernah pegang perempuan. Moro-moro di kamar dalam keadaan sudah sah. Dan yang ngelamar adalah Nabi Muhammad untuk Julaibib. Ternyata baru perempuan mau dipegang, ada panggilan berangkat jihad. Itu perempuan istrinya belum sempat dipegang. Gak sempat dicekel blas. Langsung dia loncat pergi berangkat jihad. Dan ternyata apa? Besok pagi setelah jihad, semua orang setelah perang selesai, Rasulullah tanya, tafqiduman, kamu kehilangan siapa? Disebut, saya kehilangan si fulan, belum ketemu. Dicari, ketemu.
Rasul tanya lagi, kalau kamu kehilangan siapa? Saya kehilangan si fulan. Dicari, ketemu, sudah. Sampai semua orang ketemu yang mereka cari, tidak seorang pun yang mencari Julaibib. Ganok sing kehilangan Julaibib. Padahal Julaibib hilang. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ana afqidu Julaibiban. Kalau kalian kehilangan semua itu, aku kehilangan Julaibib. Coba dicarikan. Akhirnya dicari Julaibib. Ternyata Julaibib sudah meninggal dunia dalam keadaan badannya sudah penuh dengan sayatan pedang. Apa kata Rasulullah? Julaibib sedang ditunggu oleh bidadari surga yang rebutan siapa yang akan menemani Julaibib kelak di surga. Subhanallah. Lihat, itu loh Pak namanya iman. Iman itu kalau panjenengan kepingin cinta panjenengan di rumah itu langgeng, maka apa yang Allah firmankan, apa yang kanjeng Nabi dawuhkan, itu menjadi tatanan di rumah tangga panjenengan. Misalkan, waktu sholat TV harus mati, tertib. Wayai sholat, ojo ndelok TV. Malam Jumat, waktunya baca Al-Quran, tertib. Handphone diletakkan nak, iki wayai maos Quran, panjenengan monggo, mau baca Yasin monggo, mau baca Al-Kahfi monggo, yang penting baca Al-Quran. Kemudian subuh azan, anak esek turu, harus dibangunkan nak. Aku yo ngerti sampean sik ngantuk nak, tapi wancine sholat, ayo nak Nah itu iman. Ketika orang mengimani seperti itu, Allah yang janji bu, wes tala bu, yakin suami panjenengan tidak mungkin pindah ke lain hati. Dan pasti suami panjenengan tidak akan melakukan perkara yang haram. Kenapa? Allah yang jaga. Tapi kalau yang halal tidak apa-apa loh nggih. Ngertos yang halal. Rabi maneh. Halal napa haram? Oh bu, haram. Ilmunya siapa? Kitab fikih yang mana bilang haram itu? Pak, enggak apa-apa Pak. Boleh Pak, boleh. Laki-laki itu maksimal 4. Selama di bawah 4 masih ada jatah. Monggo Pak, bismillah, takbir. Enggak wani. Baru ngomong sepakat ya takut. Sama kayak saya. Sudah. Nah maka hadirin sekalian, nomor 1, ingat. Cinta itu munculnya bukan karena paras yang cantik, bukan karena fisik yang kekar, bukan karena harta yang berlimpah, bukan dengan kemewahan yang luar biasa, tapi cinta itu Allah yang berikan. Apa dalilnya? Surat Maryam tadi Allah firmankan, Allah akan berikan cinta kepada orang yang iman dan melakukan amal soleh. Contoh yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad yang nomor 1, yang paling dicintai. Nabi Muhammad hidup bareng ibunda Khadijah bu 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. Dalam keadaan sekalipun tidak pernah ibunda Khadijah itu nyentak Kanjeng Nabi Muhammad selawi tahun. Panjenengan nate nyentak suami. Gak kehitung. Sedino iso ping 7. Maka pantes Pak. Laki-laki banyak kena stroke sekarang Pak. Ya Allah. Bahkan teman saya itu yang nge-live itu punya istilah bagus. Tapi nun sewu nggih. Niki radi kasar. Tapi istilahnya dia bukan saya. Panjenengan tinggal yang pakai sarung, pakai apa? Koko warna rada-rada coklat itu. Itu ngomong gini. Ngene lho tat, kene iki wong lanang tat. Lek disentak wong wedok, goblok dadak. Asli goblok dadak katanya. Wes dek jopo Pak Trisula ini boleh jadi sudah mau jadi jenderal insyaallah bintang 1. Amin. Tapi ketika istri wes itu langsung bintang itu rontok. Aku dendi iki. Aku sopo? Langsung Pak, seketika. Nah maka banyak laki-laki sekarang itu, coba bukti bu. Laki dan perempuan, perbedaan fisik setelah menikah. Wong lanang saat durungi rabi lemu-lemu. Mari rabi. Suwe-suwe entek kayak sedotan. Perempuan sebelum nikah, njogo awak, diet, olahraga, iya enggak?
makanan dijaga, dagangan. Setelah nikah. Masya Allah. Kayak pelembungan. Nah, itu sudah. Nabi Muhammad hidup bareng Ibunda Khadijah 25 tahun. Tidak pernah apa yang Rasul inginkan sama Ibunda Khadijah ditolak. Tidak pernah. Dan apa yang Rasul perintahkan, Ibunda Khadijah melawan. Tidak pernah. Dan tidak pernah Ibunda Khadijah mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. 25 tahun. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ketika Ibunda Khadijah itu menjelang wafatnya. Kemudian ketika Ibunda Aisyah, nun sewu nggih, cemburu kepada Ibunda Khadijah. Lawang Khadijah sudah meninggal. Kok Nabi Muhammad gak tahu mandek sing disebut Khadijah, 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 Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, cukup. Jangan lagi nyebut nama Khadijah. Saya cemburu. Allah sudah memberikan ganti untukmu yang lebih baik dibandingkan Ibunda Khadijah." Maksudnya siapa? Aisyah. Karena Ibunda Khadijah nun sewu nggih, dinikahi Nabi Muhammad tidak lagi gadis. Sementara Ibunda Aisyah dinikahi dalam keadaan masih gadis. Nabi Muhammad mengatakan apa? Inni ruziqtu hubbaha. Kecintaanku kepada Khadijah itu Allah ngasih rezeki sama saya. Itu anugerah yang Allah berikan kepada saya dengan saya bisa mencintai Khadijah. Maka sampai detik ini saya tidak lupa cintanya Khadijah. Kenapa? Inni ruziqtu hubbaha. Karena kecintaanku kepada Khadijah adalah anugerah dari Allah. Maka kalau cinta itu Allah yang kasih, panjenengan boten mungkin lontor, tidak mungkin lontor, tetap semakin hari semakin cinta. Pret, loh kok pret ngawur ya? Ini ayatnya jelas. Maka nomor 1 Bu, iman dikuati, amal soleh diistiqomahkan. Wis, tidak usah abot-abot. Iman sing lurus, amal solehnya yang mempeng. Sholat, ngaji, wiritan, zikir, itu yang mempeng. Insya Allah rumah tangga panjenengan aman, jauh dari Nomor 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-akhilla. Al-akhilla itu apa? Orang yang di dunia saling mencintai. Suami sama istri mencintai enggak? Mencintai. Orang tua kepada anak saling mencintai. Anak kepada orang tua saling mencintai. Kakak dengan adik saling mencintai. Apa Allah firmankan? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang di dunia mereka saling cinta, hati-hati. Nanti di hari kiamat mereka jadi musuh. Mereka jadi musuh. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa di dunia mereka mencintai, tapi kemudian di akhirat mereka menjadi musuh? Dijawab oleh Imam Ibnu Katsir. Apa jawabannya? Li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Karena di rumah tangga mereka, yang di dunia mereka saling cinta, tapi di rumah tangga itu tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Apa Bu amar ma'ruf nahi munkar itu Bu? Suami rokokan di ngarep omah, wis krungu azan maghrib gak ndang budal. Istri ngingetin, "Mas, rokoke dipateni sik. Ndang agi-agi budal ten masjid." Itu amar ma'ruf. Termasuk nahi munkar. Ketika istrinya keluar, enten bakul melijo. Apa kalau di tempat saya namanya melijo, yang jualan sayur itu. Di sini apa? Sama ya. Kalau di Kediri etek. Ya rada aneh etek. Etek itu kan perempuan sama laki-laki itu etek. Oh, ngetek. Apa artinya apa kalau ngetek itu? Ngetek itu pokok memeti itu ya, mau memeti. Panjenengan nggak ngerti memeti gitu. Nah, sudah ada bakul melijo.
Kan sekarang bakul melijo itu kalau di Kasembon, Pak, di tempat kami, subhanallah, ndak tahu ya apa cerita nih. Itu sekarang zaman dulu, Pak, jerit-jerit sayur. Rodok suwe ndamel bel sepeda pancal, kring 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 karena sepeda pancalan. Sekarang pakai bel yang dipakai belit truk. Dan itu di tempat kami pas sholat subuh. Subhanallah. Sholat subuh. Allah. Astagfirullahaladzim. Bawanter. Nah, ketika dengar tukang melijo datang, si istri agi-agi keluar, cepet-cepet keluar. Ternyata apa? Ketika dia keluar, khawatir kentean sayur, khawatir kentean iwak, khawatir kentean sesuatu yang mau dia beli, akhirnya keluar dalam keadaan jilbabnya belum di genten ngoten niku. Enten apa kadang apa umum? Walaupun Ustaz umume mawon. Umum ngoten niku nggih. Tiba-tiba keluar belum pakai jilbab, si suami langsung ngerangkul dari belakang. Sayangku, aku ingin bersamamu dunia sampai akhirat. Kalau kamu keluar tidak pakai jilbab, nanti aku di surga bareng yang lain loh. Sampai nanti melbu neraka. Si istri bilang, karuan mas timbang mbek sampean terus di dunia mbek sampean soro, masa di surga mbek sampean mana mas? Lah, ini ruwet kalau begini ya. Ini tidak begitu, tapi apa? Si suami mengingatkan, dek, jilbab harus dipakai. Karena kalau sampai keluar ndak pakai jilbab, alah masuk cedek ngarep omah. Loh, masih ngarep omah kan dilihat orang. Nanti auratmu terlihat. Nah, karena itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau rumah tangga tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, di dunia mereka mencintai keluar malam mingguan. Panjenengan ngertos candlelight dinner. Bismillahirrahmanirrahim. Candlelight dinner ngerti? Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ngelak, enggak. Mek didik. Candlelight dinner itu makan malam dengan sinar lilin. Pokok romantis. Warungnya remang-remang, ada nuansa-nuansa musik-musik yang romantis. Kemudian makanannya pecel tumpang. Ya gak pantes. Masuk candlelight dinner pecel tumpang ya. Makanannya beef steak, ada dessert, ada makanan pembuka, makan penutup, ada appetizer. Ngerti appetizer? Menurut saya, oh ya Allah maaf loh ya, saya kira kampung Inggris ini. Ada appetizer, ada tahu bumbu segala macam. Sudah. Walaupun di dunia mereka saling mencintai, Bu, tiap malam minggu keluar, sebulan sekali nginep di hotel, setahun sekali mereka keluar negeri. Kemana luar negerinya? Kasembon. Bukan luar negeri nih. Keluar negeri, Kuala Lumpur, Paris, jalan-jalan. Tapi ketika istrinya keluar ndak pakai jilbab, sing suami menentok ben. Rapopo angel kandhanane, angel tuturane. Timbang ruwet Ustaz, dikandani kon nggih jilbab, jawabane 3 paragraf. Akhirnya suami meninggalkan amar ma'ruf nahi, istri dibiarin. Begitu juga istri. Ketika suaminya ndak berangkat ke masjid, ketika suaminya subuh masih tidur, gak digugah. Ben Ustaz timbang ngamuk, engko ruwet kopeng kura kuat. Akhirnya suaminya dibiarin, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat mereka jadi musuh. Ketika salah seorang di antara mereka masuk neraka, maka yang lain tidak terima. Yang lain bilang, ya Allah saya masuk neraka gara-gara dibiarin sama dia. Ya Allah saya masuk neraka gara-gara suami tidak pernah ngingetin. Si anak masuk neraka, na'udzubillah min syarri dzalik. Bu, banyak-banyak doa nggih. Minta sama Allah supaya kita, pasangan kita, anak turun kita sama Allah dijauhkan dari zina. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang nun sewu, dan ini umum di mana-mana wis Pak. Zina itu nampaknya biasa. Nggih napa nggih? Banyak, apalagi di tempat-tempat yang ada kampus dan ada kos-kosan. Itu rawan sekali. Rawan. Maka minta sama Allah doa, ya Allah jauhkan hambamu dan keturunan hamba dari perbuatan
Zina. Nah, ketika anaknya keluar malam mingguan, gak dipenging, malah disangoni, nyole sangune. 50 juta, kudu entek lho le. Lek gantek bapak sawedi lho, 50 juta iki lek gantek peh. Pokok kudu entek, ya apa carane kudu entek. Menit tak kei maneh 200. Masya Allah, ini anaknya Pak Tri biasa. Sangune 200 juta ini ya. Nah sudah, ketika dia mau keluar malam mingguan, tahu disusul sama pacarnya, dijarno, gak dipenging. Sampai na'udzubillah anaknya terjerumus dalam perbuatan zina. Karena zina masuk neraka, anaknya ndak mau masuk neraka sendirian. Anaknya ngomong apa? Lo ibu kula mbandani kok Gusti Allah. Bapak kula lo mendel mawon. Kula medal malam minggu wangsul saderenge subuh niku lho bapak kula nggih mesa-mesem mawon. Ayo mari lapo. Lu anaknya pacaran malah diguyu mari lapo. Akhirnya mereka di hari kiamat menjadi apa? Musuh. Kecuali satu. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang melandasi rumah tangga mereka dengan takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti rumusnya satu lagi, Bu. Jangan sampai di rumah kita terjadi pelanggaran syariat. Saya punya cerita kisah nyata di Batu. Karena saya asli Batu. Asli dari Batu, ikut orang tua pindah ke Kasembon. Dan besar di Kasembon, banyak keliling di Kediri. Gini, ada orang mertamu ke rumahnya salah satu orang. Ketika mertamu biasa, habis sholat subuh datang disuguhi kopi, ada biskuit segala macam, digorengkan di Batu kan tempenya enak. Digorengin tempe, jadi sambil ngobrol sambil makan tempe, nyeruput kopi, ada pisang goreng segala macam. Ternyata si tamu tiba-tiba ngerasani takmir masjid. Lah iya yo. Takmir masjid iki mang gak tepat. Mosok subuh imame koyo ngono. Apa kata tuan rumahnya? Lek kate rasan-rasan, kalau kamu mau ngomongin orang lain jangan di rumah saya. Kalau kamu mau tetap di sini, ojo dibaleni. Oh yo. Sudah. Cerita yang lain lagi karena hobinya goes. Cerita, sepeda saiki apa saiki? Ban sing wapi apa? Sudah. Gak lama, ping pindho. Ojo dibaleni. Ana ndak mau rumah ana dibuat tempat berdosa. Bagus ini. Sudah, lali. Ping telu, serius saya ndak bohong. Tuan rumah masuk ke dalam joko pedang. Metu teko omaku. Gak metu tak ketok gulumu. Diusir. Dan itu cerita rame di kota kami. Kenapa? Karena kami mengapresiasi tuan rumahnya. Bagus. Tuan rumah itu kewajibannya memuliakan tamu. Tapi kalau tamunya membuat dosa, melakukan kemungkaran di rumah panjenengan, panjenengan punya hak untuk mengusir dia. Kenapa? Ini dosa yang kamu lakukan di rumah saya berpengaruh pada kebaikan rumah tangga saya. Kecuali orang yang bertakwa tidak akan musuhan. Di dunia cinta, di akhirat juga cinta. Di dunia senang, di akhirat juga senang. Kalaupun nanti mereka meninggal dunia, tidak perlu sedih. Kenapa? Garis finishnya sama, yaitu surga. Yaitu apa? Surga. Ya wes mas, sampean budal dhisik, gak apa-apa. Engko insya Allah, le aku yo mati, insya Allah ketemu di surga. Kenapa? Di rumahnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, terakhir yang ketiga. Nomor 1, jangan khawatir. Kalau pengen rumah tangga kita layaknya surga, jalankan syariat Allah di rumah. Iman dan amal solehnya harus kuat. Sholatnya, imannya, puasanya, ngajinya kuat. Nomor 2, di rumah harus tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Berarti ibu-ibu, kalau diingetin bapak-bapak pun ngamuk nggih. Kualik. Pak, kalau ngingetin ibu-ibu, ibu-ibu jangan boleh ngamuk nggih. Ya padha ae lah ya. Pokok wis lah, di rumah tangga itu harus ada saling menasehati. Ibu ngingetin bapak, bapak ngingetin ibu. Orang tua mengingatkan anak. Jangan sampai kehilangan amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir yang ketiga, ini sebagai penutup di malam hari ini, semoga manfaatnya. Apabila kita menginginkan rumah tangga bahagia dunia, bahagia akhirat, rumah tangga kita layaknya surga, nomor 3 penting. Jangan sampai meremehkan doa.
Jangan meremehkan apa? Doa. Panjenengan nggih nate ndonga, ya Allah jadikan suamiku semakin soleh ya Allah. Jauhkan suamiku dari keburukan ya Allah. Nate ndonga ngoten niku. Spesifik seperti itu? Nyebut nama suami? Paling ya Allah jadikan totoane suamiku menang ya Allah. Jadi lek totoane menang aku dijak umrah ya Allah, beh. Dan itu kejadian. Tapi tidak usah saya ceritain lah, ini medeni. Pokok kalau live ini saya maling rem sekarang Pak. Karena menjelang pilpres, biasalah kalau menjelang pilpres itu kan apa suhu politik sedikit memanas, nanti ada orang yang tidak suka mali jadi masalah. Wis mendingan tidak saya ceritain, tapi ceritanya lucu jane. Tapi tidak usah lah. Wis gini, intinya gini. Ada orang jualan bawang merah, brambang, jualan apa? Brambang. Ada pembeli 5 kilo. Sing pembeli kaget loh, 5 kilo kok mek titik. Dipinjem tak timbang di toko sebelah. Ngamuk yang punya toko. Wes, ra usah. Sampai lek ra duit ra usah tuku rene. Akhirnya sama yang beli uangnya dikeluarkan. Iki lho duitku tak tinggal di kene. Brambange tak timbang di toko sebelah. Yang jualan bilang apa? Wala mas. Ngakali titik gawe tambahan umroh ra oleh. Loh. Ngakali titik gawe tambahan, dari mana umrohnya oleh Allah akan diterima? Uang dibuat umrohnya uang yang haram. Nah sudah, maka jangan lupa berdoa spesifik, sebutkan ya Allah suamiku ya Allah jagalah dari fitnah, ya Allah suamiku, suami juga begitu, ya Allah istriku ya Allah sehatkan fisiknya, sehatkan batinnya, kuatkan fisiknya, mudahkan urusannya, jauhkan. Itu doa. Orang tua doain anak, anak doain orang tua, suami doain istri, istri doain suami. Kenapa begitu? Allah Ta'ala berjanji wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berjanji Pak, kalau panjenengan berdoa pasti diijabah. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak ada doa apapun syaratnya api. Dungane kudu becik, kudu api. Yang terlanjur keluar dari mulut pasti sama Allah dijawab, pasti. Maka Allah telah berjanji dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Kalau panjenengan berdoa pasti diijabah. Panjenengan, ya Allah, jadikan rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku rumah tangga yang penuh dengan ibadah. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku engkau jauhkan dari segala fitnah dan keburukan. Itu sama Allah pasti diijabah. Sayangnya, kita jarang berdoa. Jujur. Bu, Pak, jawab nggih. Doa hubungan suami istri. Apal mboten? Bismillah. Selesainya. Pinter wong perak. Ada panjangnya. Kalau dibaca doa tadi, apa jaminannya Nabi Muhammad? Siapa yang membaca doa ini? Tidak saya sebutkan doanya, nanti panjenengan kepingin. Siapa yang membaca doa ini sebelum berhubungan suami istri, ternyata oleh Allah ditakdirkan punya anak, maka anaknya tidak bisa diganggu setan sampai meninggal dunia. Setan tidak bisa ganggu, jaminan mutu, Kanjeng Nabi Muhammad yang jamin. Dan setan matanya buta, tidak bisa melihat panjenengan dan tidak bisa nyampur dengan panjenengan, tidak bisa. Nah, sekarang kalau anak kita rotok nggeregetno, nah introspeksi. Ojo-ojo biyen lali ndonga. Hah? Bu, sik Pak ndonga sik kesawen. Dongane apa Pak? Allahumma barik lana. Ini malah ruwet, ini istri bukan makanan. Nah, tapi doa ini penting. Nah, termasuk doa seperti itu. Doa masuk rumah. Coba lihat. Doa hubungan suami istri apa? Bismillah, Allahumma Om baik goyung agak. Panjenengan kita seeling nggih, Mbah. Mosok nggih sik gelek. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah,
jauhkan kami berdua dari setan, dan jauhkan anak kami, calon anak kami dari gangguan setan. Itu besar manfaatnya. Anaknya tidak diganggu setan. Doa masuk rumah. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar, dan kepada Allah aku bertawakal. Apa yang terjadi? Setan yang nempel di badan tidak bisa ikut masuk. Gugur, rontok depan pintu. Ketika panjenengan masuk rumah tidak ditempeli setan, ngelihat istri yo cantik, ngelihat suami yo adem. Kenapa? Tidak ketempelan setan. Masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di kamar mandi dijaga dari setan, gak keganggu setan. Keluar, ghufranaka, ditambahi pahala sama Allah. Orang kalau mau tidur baca doa, gak diganggu setan. Santet itu berangkatnya malam. Kalau panjenengan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, tukang santet paling jos di Jombang gak empan. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu pelindung. Nah, maka doa ini penting. Mau makan doa, mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa kata malaikat? Wuqita wa kufita wa wuqita wa kufita wa hudita. Kamu dijaga oleh Allah, kamu diselamatkan oleh Allah, dan kamu diberi petunjuk dan dilindungi oleh Allah. Setannya ngomong apa sama temennya? Bagaimana kita ganggu orang yang sama Allah dilindungi? Kata temennya, gak iso diganggu. Apa kata setannya? Wes tinggalai timbang muspro. Nggak diganggu setan. Nah, kalau keseharian panjenengan penuh dengan doa, maka senantiasa dijaga oleh Allah, maka penjagaan itu manfaat untuk kebaikan rumah tangga. Maka ingat nomor 1, iman dan amal soleh. Maka nggak ada ceritanya orang rumah tangganya bahagia tapi ndak sholat. Enten nih Ustaz, tonggo kula niku mboten nate salat. Nggih. Rumah tangga ayem mboten enten masalah. Hati-hati. Tidak mungkin Allah salah. Allah berfirman apa? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatannya Allah, hidupnya sempit. Ini yang berfirman siapa? Allah. Kalau ada orang tidak sholat rumah tangganya baik, bohong. Nutupi kesedihan. Karena kalau saya disuruh milih yakin sama Allah atau milih percaya sama orang yang tidak sholat, yo milih yakin kepada Allah. Allah yang bilang orang yang tidak sholat tidak mungkin bahagia. Kalaupun bahagia, semu. Apa? Semu. Semu itu apa? Dalam satu sisi saja. Di sisi yang lain dia celaka. Nah, maka hadirin, doa ini penting. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha ithim wala qati'atu rahimin." Apa itu? Ya Allah, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang doanya baik, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, kecuali pasti oleh Allah dikasih. Nomor 1, an yu'ajjila lahu da'watah. Langsung diterima, langsung dikasih apa yang diminta. Lek loro njaluk waras, langsung waras. Lek melarat njaluk sugih, langsung sugih. Itu nomor 1. Kapan doanya langsung dikasih? Ketika Allah lihat panjenengan kalau doanya dikabulkan ndak berhenti berdoa. Masalahnya kita kadang-kadang lek wis dikabul nih lali tahajud. Wingi tahajud sampai nangis ketika sakit, ya Allah sembuhkan, wes waras, lali. Wingi melarat tahajud, sholat duha, ya Allah katanya sholat duha narik rezeki, wes soge, lali sholat. Nah, maka kalau model begini tidak diterima sama Allah cepet-cepet. Kenapa? Allah khawatir kamu tidak ibadah lagi. Nomor 2, wa an yaddakhira lahu fil akhirah, disimpan buat pahala akhirat. Doanya tidak dikasih di dunia, tapi nanti di akhirat Allah kasih pahala besar. Sampai kaget, ya Allah ini pahala apa? Ini pahala doamu yang tidak dikasih di dunia. Terus dia bilang apa? Ya Allah, kalau tahu pahalanya sebesar ini, mendingan semuanya tidak dikasih di dunia ya Allah. Saking gede nih.
Nomor 3, an yasrifahu minas su'i mithlaha. Dihindarkan dari musibah. Rumah tangga kita rentan musibah enggak, Bu? Rentan. Reuni loh sekarang medeni. Reuni. Tahu reuni? Reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, bahkan reuni PAUD. PAUD angkatan 2018. Lu sik TK rek. Wes reunian. Reuni itu, Bu, ketemu temen lama. Ngobrol, wes rabi, wes. Sampean Mas, ya wes. Tapi aku gak bahagia ya Mas. Lho lah kena apa, Dek? Bojoku pelaut Mas, jarang mulih. Oh lah kok podo mbek aku, Dek? Aku ya gak bahagia ya. Lah kena apa Mas? Bojoku welek, Dek, gak koyo sampean. Ah, mulai. Anu wes tuker nomor HP, WA, chatting, video call lama-lama sudah jangan diceritakan. Ya, maka rumah tangga kita rentan fitnah, rentan musibah. Sementara Nabi Muhammad mengatakan orang kalau banyak berdoa dijauhkan dari musibah. Rumah tangga kita perlu ndak selamat dari musibah? Perlu, maka harus banyak doa. Keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa. Mau makan, baca doa. Kamar mandi, baca doa. Pakai pakaian, baca doa. Naik kendaraan, baca doa. Mau hubungan suami istri, baca doa. Kenapa? Kalau Anda senantiasa baca doa, Allah lindungi dari semua keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, apabila ada ucapan-ucapan yang kurang sopan. Dan terus terang saya ndak bayangin pengajiannya begini. Saya kira ya pengajian kecil gitu, saya mau santai. Ternyata coba tahu pengajiannya begini, Pak. Oh, saya pakai gamis, pakai surban, pakai tongkat, lengkap tadi. Lah kok ini ternyata Pak Tri ngeprank juga ternyata ya. Coba tahu sebesar ini, saya pakai mobil Alphard, berhenti di bawah gitu. Waduh, kadung gawa spin nih. Karena kendaraan itu menentukan posisi amplop, Pak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nggak, kuyon. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita sampaikan mendatangkan manfaat, dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita dijauhkan dari fitnah, dan Allah jadikan rumah tangga kita langgeng bahagianya dunia sampai akhirat, dan Allah akan kumpulkan kelak bersama di syurganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Rabbana ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bisa ketemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih menyenangkan, dalam keadaan yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.